Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahadiantra Hindra dari program studi pendidikan guru sekolah dasar kelas E angkatan 2022 dengan NIM 11076220058 Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta. Dalam video kali ini saya akan membahas sebuah topik kesadaran akan pentingnya pendidikan karakter di sekolah dasar untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah logika dan penalaran ilmiah dengan dosen pengampu Bapak Dr. Rian Arthur MPD. Yang pertama, latar belakang dari kesadaran akan pentingnya pendidikan karakter di sekolah dasar. Kemajuan pendidikan dapat mencerminkan kemajuan suatu negara. Jika pendidikannya buruk, akan menyebabkan kemunduran bagi suatu negara tersebut. Oleh sebab itu, pendidikan adalah langkah yang mendasar untuk mencapai kemajuan dan perkembangan sosial dari suatu negara tersebut. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengatur bahwa pendidikan bertujuan untuk mengembangkan karakteristik diri, kepribadian, mencerdaskan kehidupan dan peradaban bangsa, serta mencetak manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, warga negara yang berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab. Nah, karakter merupakan nilai-nilai fundamental atau nilai-nilai yang krusial yang dapat membentuk sikap, sifat, bahkan kepribadian seseorang, baik yang dipengaruhi oleh faktor genetik maupun faktor lingkungan yang berbeda dengan yang lainnya dan diekspresikan dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan rumah, sekolah, maupun masyarakat. Pendidikan karakter mulai menjadi prioritas di banyak negara untuk mempersiapkan generasi masa depan yang berkualitas, bukan hanya untuk kebutuhan individu semata, melainkan untuk seluruh warga negaranya. Pendidikan karakter merupakan langkah-langkah untuk menanamkan nilai-nilai positif pada peserta didik yang meliputi unsur pengetahuan, kesadaran dalam mewujudkan nilai-nilai yang baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, orang lain, lingkungan, serta masyarakat, menurut Triatmanto pada tahun 2010. Institusi pendidikan kini memegang peranan penting dalam meningkatkan pendidikan karakter melalui berbagai strategi dan melibatkan seluruh komponen termasuk kurikulum, penerapan disiplin, etika, etos kerja, seluruh warga sekolah, pengelolaan kelas, dan melalui program sekolah yang terencana. Anak yang berusia 6-12 tahun merupakan modal awal dalam pelaksanaan pendidikan karakter, bahkan merupakan landasan keberhasilan pengembangan kepribadian siswa. Sebab anak-anak berusia dasar atau anak-anak yang berusia 6-12 tahun masih mudah meniru apa yang dilihatnya yang terjadi di lingkungan sekitarnya. Sekolah, khususnya sekolah dasar, adalah tempat yang esensial bagi peserta didik untuk menerima pendidikan karakternya. Menurut ahli Lecoq-nya pada tahun 1992 menyebutkan bahwa banyak aspek dalam mengembangkan pendidikan tentang nilai moral pada peserta didik, khususnya tentang moral pengetahuan yang meliputi kesadaran akan moral, pemahaman tentang nilai, berbicara dalam perspektif, penalaran, pengambilan keputusan, dan pemahaman tentang diri sendiri. Hati nurani, harga diri, empati, cinta terhadap kebaikan, pengendalian jati diri, kerendahan hati, dan kemanusiaan termasuk ke dalam sikap moral. Perilaku moral meliputi kepatuhan, kesadaran, dan kebiasaan akan nilai-nilai yang baik. Apabila seseorang mampu menginternalisasikan nilai-nilai dan kepercayaan yang diinginkan secara sosial atau lingkungan masyarakat, juga mampu menggunakannya sebagai daya karakter dalam kehidupannya, maka orang tersebut dapat dikatakan sebagai seseorang yang berkarakter, menurut Prasetya dan Riva Sinta pada tahun 2011. Begitupun bagi seorang pendidik, apabila mempunyai nilai-nilai dan kepercayaan yang mendasar oleh cita-cita dan hakikat pendidikan, serta dijadikan sebagai daya karakter dalam melaksanakan tugasnya, maka dapat dikatakan sebagai seorang pendidik yang profesional dan berkarakter dalam mendidik. Oleh sebab itu,
Menjadi seorang pendidik yang berkualitas harus memiliki karakter yang dilihat dari segi moral dan etika, seperti memiliki sifat yang jujur, dapat dipercaya, keteladanan, atau sifat-sifat positif yang lainnya. Seorang pendidik yang memiliki karakter yang kuat atau yang positif harus mampu mendidik dalam artian yang luas, yaitu sebagai teladan bagi peserta didiknya. Bukan hanya mampu mendidik dalam artian yang sempit, yaitu sekadar transfer ilmu dan pengetahuan. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengidentifikasi bahwa nilai-nilai karakter dijadikan sebagai prioritas pengembangan dan penguatan kepribadian bagi peserta didik. Terdapat 5 poin penting yang menentukan keberhasilan dari pendidikan karakter itu sendiri, yaitu yang pertama, agama. Faktor keberhasilannya yang meliputi tindakan melaksanakan ajaran, keyakinan, dan agamanya masing-masing, serta adanya sikap toleransi kepada yang berbeda agama dengannya. Yang kedua, nasionalisme diungkapkan dengan menghargai budaya yang ada, menjaga keutuhan bangsa, mematuhi peraturan dan hukum, serta menghargai keberagaman yang dimiliki. Yang ketiga, integritas, terwujudnya sikap jujur, konsistensi terhadap tindakan dan perkataan, serta kemampuan yang memperlihatkan perilaku yang patut diteladani. Yang keempat, mandiri, artinya mampu belajar sendiri hingga akhir hayat atau sepanjang hayat, yang menggunakan seluruh kekuatan fisik, akal, dan waktunya demi mewujudkan masa depan yang dicita-citakan. Yang kelima, gotong royong, terwujudnya rasa simpati dan empati, sikap saling menghargai, tolong-menolong, dan solidaritas antar sesama yang dimiliki oleh peserta didik. Karakter atau nilai-nilai moral dapat dikembangkan melalui penanaman nilai-nilai religius dengan keilmuan umum yang diterapkan dalam kegiatan pembelajaran di dalam maupun luar kelas dan di sekolah. Rencana pengembangan karakter bagi peserta didik dapat dilaksanakan melalui yang pertama, pengintegrasian dan pengenalan nilai-nilai baik pada setiap mata pelajaran yang diajarkan. Yang kedua, tingkatkan kegiatan non-akademik sebagai wadah untuk memfasilitasi pencarian dan pengembangan jati diri hingga pembentukan kebiasaan yang positif. Yang ketiga, budaya yang dimiliki oleh sekolah yang dapat mencerminkan nilai-nilai karakter yang positif. Yang keempat, adanya partisipasi masyarakat yang berdasarkan nilai-nilai agama. Guru memegang peranan penting dalam keberhasilan proses pembelajaran akademik di dalam kelas, sedangkan keberhasilan proses pembelajaran akademik bergantung kepada pihak sekolah yang didukung oleh komite sekolah dalam penerapannya. Penyelenggaraan pendidikan karakter tentunya menghadapi banyak kendala atau beberapa tantangan, antara lain kurang optimalnya proses pembelajaran akibat kompetensi pendidik yang tidak mampu memanfaatkan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh sekolah guna mengembangkan nilai moral peserta didiknya, dan kurangnya dukungan pemerintah dalam sosialisasi pendidikan karakter itu sendiri. Sekolah yang menerapkan pendidikan karakter masih lebih fokus pada pengetahuan kontekstual berupa hafalan dibandingkan praktik. Adanya kebiasaan-kebiasaan buruk di lingkungan rumah yang diperkenalkan ke lingkungan sekolah membuat siswa lain sulit mengembangkan kepribadian positifnya. Pendidikan karakter perlu adanya penilaian atau evaluasi. Namun, belum tersedianya alat yang cocok yang dapat digunakan secara tepat dalam proses pembelajaran. Oleh karena itu, evaluasi atau penilaian pendidikan karakter perlu dikembangkan dalam proses pembelajaran di sekolah dasar berdasarkan kriteria anak usia sekolah dasar. Di antara berbagai kendala dalam mengembangkan karakter peserta didik sekolah, perlu ada langkah yang konkret bagi seorang pendidik guna mencapai tujuan pendidikan karakter yang telah direncanakan. Guru memiliki peranan yang sangat penting dalam penerapan pendidikan karakter, yaitu sebagai penyebar nilai-nilai positif yang dapat menjadi contoh dalam praktik proses pembelajaran, sekaligus menjadi sumber inspirasi dan motivasi bagi siswanya. Guru berperan sebagai pemandu untuk membentuk kepribadian peserta didik yang berilmu, berakhlak baik, kepribadian luhur, dan mampu hidup mandiri. Peran guru tidak hanya sekedar menanamkan nilai-nilai moral, tetapi juga menjadi teladan dalam membentuk moralitas pada siswa, sehingga moralitas siswa berkembang menjadi kesadaran moral. Selain itu, dukungan orang tua tidak bisa diabaikan, sebab orang tua atau lingkungan rumah merupakan pendidikan awal bagi seseorang atau bagi peserta didik. Namun, sekolah juga harus mampu memberikan wadah bagi orang tua agar dapat berkontribusi dalam mencapai visi misi dan tujuan sekolah, sekaligus menjalin hubungan yang baik antar banyak pihak yang terlibat. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.